adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Nah, di sini kakak akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia mengenai puisi lama dan puisi rakyat. Yang pertama, pengertian puisi lama. Puisi lama adalah sebuah karya sastra berupa puisi yang masih terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam membuatnya. Aturan-aturan tersebut berhubungan dengan kata, baris, bait, rima, dan irama. Dalam perkembangannya ada dua jenis puisi, yakni puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi baru atau yang biasa dikenal dengan puisi modern merupakan kebalikan dari puisi lama. Adapun beberapa jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, pantun. Pantun adalah sebuah karya sastra jenis puisi lama yang sangat luas dan dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara yang terdiri atas sampiran dan isi. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun yang artinya menyusun atau mengatur. Pada dasarnya, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat aturan-aturan persajakan dan mempunyai rima dan irama yang indah. Contoh pantun: makan nasi pakai bakwan, disiram pakai kuah kari. Nusantara penuh keragaman, lestarikanlah potensi negeri. Mantra. Mantra merupakan jenis puisi lama yang berupa bunyi, suku kata, kata atau kumpulan kata yang dipercaya dapat menciptakan perubahan spiritual. Penggunaan mantra bisa bervariasi tergantung filsafat serta kebudayaan dari tempat pengguna mantra. Contoh mantra: Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun beril semayang, mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu, aku membawa yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan mempunyai akhir bunyi yang sama untuk masing-masing baris tersebut. Syair biasa dipakai untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan segala hal. Syair hanya mempunyai isi dan tidak mempunyai sampiran. Contoh syair: ingatlah pada dosamu, ingatlah akan kelalaianmu, perbaiki hati dan dirimu, Tuhan pasti akan menyayangimu. Yang ketujuh, ada gurindam. Gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 bait dengan setiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan sajak AA. Jumlah suku kata dalam suatu gurindam umumnya 10-14 suku kata dalam satu baris. Contoh gurindam: barang siapa hendak bertanya, maka bertanyalah pada ahlinya. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi lama. Terdapat beberapa ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, tidak diketahui nama pengarang. Yang kedua, terikat oleh jumlah baris, rima, irama, diksi, dan intonasi. Dan yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang statis dan tetap serta klise. Yang keempat, isinya fokus ke fantastis dan istana sentris. Dan yang kelima, merupakan sastra lisan sebab disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai puisi lama. Selanjutnya kita akan masuk ke puisi rakyat. Yang pertama-tama, pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat dapat berbentuk ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, kategorinya paparikan, dan wawang salan. Selanjutnya, paparikan dibagi menjadi 2, yaitu rarakitan cerita rakyat dan kepercayaan rakyat yang berupa mantra. Puisi rakyat berisi nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk puisi rakyat adalah puisi lama yang berisi pesan-pesan dan nilai-nilai warisan leluhur bangsa Indonesia. Nah, puisi rakyat berupa pantun, syair gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara di televisi, kepiawaian membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Nah, yang pertama,
Pada bagian ini, puisi lama yang akan dibahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Ciri-ciri gurindam yaitu terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rimah sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, dan atau kata-kata mutiara. Kita masuk ke pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Pantun yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang terakhir ada syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Masuk kita ke ciri-ciri syair, yaitu antara lain setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Bersajak AAAA. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai puisi lama dan puisi rakyat. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih.